Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pesantren Yunus Mohan, Bapak Haji Burhan Syah SAG MPD. Yang kami hormati Ibu Haja Ifa Laila SAG SHMH selaku Ketua Majelis Taklim Quran Harunia, juga pembina Majelis Taklim yang lainnya. Yang kami hormati ibu-ibu yang hadir pada hari ini, apa kabar ibu-ibu? Semoga sehat ya. Alhamdulillah sehat. Yang kami hormati juga kru TV yang hadir pada hari ini, dan yang kami hormati juga Majelis Taklim yang membawakan selawat pada hari ini, yaitu Majelis Taklim Al-Qamar. Semoga sehat selalu ya ibu-ibu. Amin ya rabbal alamin. Puji dan puja syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, serta nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam acara rutinan kita setiap minggunya, yaitu Majelis Taklim Quran Harunia dan juga live streaming Quran Harunia. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita, kekasih Allah, yaitu Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selalu menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu, sebelum kita mulai, saya mau bertanya kepada ibu-ibu nih. Tadi turun jam berapa Bu? Awal ya Bu ya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai live streaming, kita dulu juga tadi membaca Al-Quran ya Ibu. Semoga apa yang Ibu lakukan hari ini dibalas dan diridhoi Allah. Dan semoga Ibu selalu sehat. Semoga minggu depan kita kumpul lagi di tempat sini ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu, tidak lupa juga saya mengingatkan Bu, kita live streaming ya Bu acara kita, yaitu di channel YouTube Yayasan Yunus Mohan Pesantren Harunia ya Bu ya. Jangan lupa Ibu selalu subscribe, komen dan like ya Bu ya. Dukung selalu channel ini ya Bu ya. Semoga berkah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu, sebelum memulai acara, marilah kita bersama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah ibu-ibu, adapun acara kita pada hari ini yaitu selawat yang akan dibawakan oleh Majelis Taklim Al-Qamar, yaitu bawah pimpinan Ibu Hajijah. Dan nanti acara kita yaitu ada tausiah dari moderator kita, narasumber kita, yaitu Ibu yang cantik. Apa kabar Bu? Lupa nyapa tadi. Alhamdulillah sehat. Ya, ada Ibu Haja Ifa Laila kita. Di sini nanti akan menyampaikan tausiah ya Bu ya. Apa Bu ya temanya hari ini? Ya, manusia adalah makhluk berpikir. Nah, bagus tuh Bu, nanti Ibu dengarkan. Semoga nanti apa yang disampaikan beliau bisa menjadi inspirasi untuk diri kita sendiri, untuk keluarga. Ya Ibu ya, semoga kita selalu baik dan terbaik ya Bu. Semoga kita selalu terbaik dan nanti kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu, sebelum memulai acara, sebelum tausiah yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah kita, marilah bersama-sama kita mendengarkan lantunan selawat yang akan dibawakan oleh Majelis Taklim Al-Qamar di bawah pimpinan Ibu Dr. Randa Ajijah. Kepada Majelis Taklim Al-Qamar, dengan hormat kami persilahkan. فيا أيها الراجون من
الشفاعة صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asraqal badru alaina fatafat minhul buduru asraqal badru alaina fatafat minhul buduru misla husnik maro'aina qatu ya wajha sururi misla husnik maro'aina qatu ya wajha sururi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iqsir wa ghali anta misbahu suduri anta iqsir wa ghali anta misbahu suduri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Rasulullah ya Habibullah ya Rasulullah ya Habibullah ya Rasulullah ya Habibullah ya Rasulullah ya Habibullah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah
Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad marhaban ya arusal khafiqaini marhaban ya muayyad ya mumajjad marhaban ya imam al-qiblataini marhaban ya Nabi salam salam alaika ya Rasul salam salam alaika ya Nabi salam salam alaika ya Rasul salam salam alaika ya Nabina ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika salawatullah alaika salawatullah alaika Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, begitu indah lantunan selawat yang dibawakan oleh Majelis Talim Al-Qaumar tadi ya ibu-ibu. Semangat ya ibu-ibu dengarnya ya, semangat, alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan kepada Majelis Taklim Al-Qaumar yang telah membawakan selawatnya pada pagi ini. Semoga ibu-ibu bisa hadir lagi ya Bu. Minggu depan kita meriahkan lagi live streaming kita. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah ibu-ibu, menginjak acara selanjutnya yaitu acara inti kita yang akan disampaikan nanti ustazah kita yaitu tausiah. Tausiah ini yang berjudul baiklah ibu-ibu, tausiah ini yang berjudul manusia adalah makhluk yang berpikir ya ibu-ibu, maaf. Baiklah ibu-ibu, tausiah kita yang akan disampaikan oleh ibu ustazah kita yaitu Ibu Haja Ifa Laila SAG SHMH yang berjudul atau yang bertema manusia adalah makhluk yang berpikir. Ibu-ibu, dengarkan ya ibu-ibu, kepada ustazah kita dengan hormat kami persilahkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama tentu saja kita bersyukur
kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita, yang telah memudahkan kita melangkahkan kaki di Masjid Jami' Harunia guna mengikuti kajian subuh taklim Quran Harunia. Suatu rahmat bagi Allah, kita dimudahkan untuk mencintai ilmu, mencintai majlis salawat, mencintai tempat-tempat di mana asma Allah, kalam Allah diagungkan dan kita saling mengingatkan wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Jadi ini adalah satu nikmat tersendiri di mana kita insya Allah dengan pertemuan-pertemuan ini mudah-mudahan Allah mudahkan terjadinya peningkatan iman dan takwa kita. Amin ya robbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada kekasih Allah, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada moderator Ibu Musaf atau Ibu Syafia ya, yang telah memimpin atau memandu acara pagi ini, dan juga kru TV yang selalu siap bersama kita, channel Yayasan Yunus Mohan Pesantren Harunia. Mudah-mudahan bertambah berkah usianya, bertambah berkah rezekinya, umurnya, ya waktunya menjadi bermanfaat karena membersamai kita. Amin ya robbal alamin. Kemudian yang berbahagia yang saya muliakan dan dimuliakan Allah, seluruh jamaah, ada Bapak Umar, sehat ya Pak Umar? Alhamdulillah. Ibu Hajar Ramlah, alhamdulillah. Ya Ibu Jom nih absen satu-satu nih ya. Ya, dan semuanya yang berbahagia kelompok Majelis Salawat Al-Qamar yang juga sudah meramaikan, menyemarakkan acara kajian kita pada subuh yang berbahagia ini. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, tadi moderator sudah menyampaikan ini ada hal penting yang kita akan kaji. Judulnya satu saja, bukan manusia-manusia tapi manusia. Manusia adalah makhluk berpikir. Manusia adalah makhluk berpikir. Ya, Ibu pernah berpikir, Ibu Soleha? Sangat sering ya. Pernah berpikir Bu? Sangat ya. Nah, Al-Quran juga sebagai pedoman kitab umat Islam itu banyak sekali, lebih dari 53 kali menyuruh manusia berpikir. Ibu ya, lebih dari 50 kali menyuruh manusia untuk berpikir. Karena memang eksistensi manusia salah satunya dilihat dari cara berpikirnya yang kemudian muncul pada sikap-sikap lahiriah manusia tersebut. Nah, dalam Al-Quran, ibu-ibu ada pegang Al-Quran? Ya, dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 190, 191 nanti kita baca sama-sama, saya pimpin, ibu-ibu ikuti. Kita akan eksplorasi semua hal tentang Ali Imran 190, 191 ini, baik itu bacaannya, sedikit nanti kita kaji tajwidnya. Jadi Al-Quran ini hebat Bu. Dalam satu baris itu banyak ditemukan hukum-hukum, betul lah Bu? Oh, dalam satu baris saja, apalagi beberapa baris. Jadi kalau kita tidak tahu tentang hukumnya, kita belajar. Jadi bukan hanya sekedar membaca, tetapi dalam membacanya saja melahirkan hukum. Hukum tentang cara bacaan, atau kita kenal dengan ilmu tajwid. Nah, masuk kepada berikutnya adalah kajiannya, kita melihat apa pesan-pesan atau isi dari Quran surah Ali Imran 190, 191 itu. Jadi saya bagi, pertama adalah mengenai judul, kedua definisi, ketiga dalil, keempat adalah siklus, kemudian kelima adalah hikmah. Itu namanya sistematika Bu. Apa Bu? Sistematika ya. Jadi tahapannya supaya kita tidak lari dari pembahasan kita. Jadi manusia adalah makhluk berpikir
Ada puluhan perintah berfikir, salah satunya yaitu Quran surah Ali Imran 190, 191 ya. Nah, berfikir adalah memberdayakan atau menggunakan akal pikiran yang diberikan oleh Allah SWT kepada semua manusia. Itu kita berdayakan, kita bergunakan untuk memahami segala sesuatu secara mendalam. Bukan hanya asal-asal, bukan hanya abal-abal, sehingga melahirkan pengertian atau pemahaman tentang situasi, masalah, ataupun kondisi yang kita hadapi. Itu yang disebut dengan berpikir. Atau kalau bahasa kerennya, upaya untuk memahami suatu masalah, kasus atau peristiwa secara mendalam, kemudian melakukan evaluasi atau penilaian secara kritis. Selanjutnya mampu melahirkan solusi atau jalan-jalan keluar terbaik atau solusi alternatif. Nah, sekarang kita baca, Bu, itu definisi. Sekarang kita lihat di dalilnya atau ayatnya, Bu ya. Udah siap Qur'annya, Bu? Ayo kita baca. Surah Ali Imran 190, 191. Nanti dijawab, Bu, kalau ada pertanyaan tentang tajwidnya, Bu ya. Atau ibu-ibu juga boleh bertanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ikut, Bu. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Kita potong pendek-pendek sesuai napas kita ya, Ibu Soleha. Inna fi khalqis samawati wal ard. Tuh, 2, 3. Ya, bagus. Wakhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Tuh, 2, 3. Wakhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Qalqalah itu ya. Albab. Ya, qalqalah kubra. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Tuh, 2, 3. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
tahan. Nar. Ya. Sadaqallahul azim. Ya. Ya, beberapa menit kita lihat dulu tajwidnya. Karena kita memang taklim Quran, jadi kita memperbaiki terus sampai mati lah Bu ya. Pembacaan Al-Quran kita sesuailah kemampuan kita. Sekarang kita lihat dulu hukum-hukumnya. Inna, siapa yang tahu apa hukumnya? Ah, wajib gun. Duduk. Salah. Udah paling kuat salah lagi. Wajib gunnah ya. Ya enggak apa-apa, kita belajar salah, kita perbaiki. Jadi setiap nun dan mim yang bertasydid itu hukumnya wajib gunnah atau wajib dengung. Jadi nanti kalau ketemu amma, inna, jadi sampaikan ke ini, ke hidung ya. Terus inna fi, mat apa itu? Ya, fi, keluarkan angin sedikit. Fi, fa, fi, fa, fi. Jangan pi. Jangan pi tapi fi ya. Fi khalqis sama, khalqis. Kemudian huruf kha, itu ada 3 jenis. Ha, kho, ha. Harap dibedakan, jadi jangan dibantai sama ya, ha gitu ya. Ya kemudian di situ ada alif lam. Alif lam ada 2, alif lam syamsiah, alif lam qamariyah. Itu alif lam apa Ibu Soleha? Ya di sini apakah alif lam syamsiah atau alif lam qamariyah? Apa? Syamsiah ya. Ya, jadi alif lam syamsiah, alif lamnya tuh ada, tapi keluar bacaannya tuh enggak kelihatan, enggak terbaca alif lamnya ya. As-samawat. Mat apa Ibu Soleha? Mat tabi'i ma wa. Kalau ragu jangan dijawab dulu Bu, biar kesempatan yang lain ya Bu Hel ya. Nah, kalau rasanya enggak tahu, jangan dulu. Yang tahu dijawab, kalau ragu tunggu lo. Ya. Wal fis samawati wal ar. Ini baru alif lam Qamariyah. Kalau tadi itu alif lam syamsiah, alif lamnya ada tapi enggak terbaca. Tapi di wal ar itu alif lam qamariyah, lamnya nampak di situ dan juga pada saat dibaca keluar gitu lamnya ya. Waqtila mat to ya. Fil laili wan, itu sebenarnya kalau kita udah satu teorinya kita ketahui, dia ulang-ulang itu. Nah, apa tadi di sana tuh ada inna. Apa tadi? Wajib gunnah ya, wajib dengung ya. Wannaha mata bi. Ri huruf ra Ibu Soleha kalau berbaris di atas dan berbaris di depan bacaannya tebal. Ro, ru, jangan ra. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tapi kalau baris ke bawah tipis ri. Apa Bu? Ri. Lihat Al-Qur'annya ri ya. Ya, jadi kalau ke depan, ke atas ro dibaca tebal. La ayat ini setara matabi ya. Li ulil alif lam qamariyah. Enggak apa-apa kalau Ibu apa sih ada qamariyah, ada syamsiah, kayak ada nama orang lah ya. Qamariyah namanya bulan, alif lam bul asyamsiah nama Kak Sam.
Matahari ya. Jadi itu istilah-istilah dalam ilmu tajwid untuk membedakan. Oh, alif lam itu ada yang terbaca, ada yang enggak terbaca. Alif lam qamariyah, alif lamnya ada dan bacanya keluar alif lamnya. Syamsiyah ada alif lamnya tapi dibaca tidak kelihatan ya. Ulil alba al jangan dikolkolahkan, jangan ulil ale, tak ada ale ya. Albab. Jadi al ada kolkolah. Nanti takutnya baca alhamdulillah. Salah ya. Ale tak ada kolkolah. Ya. Begitupun di ulil nih. Ulil al ada berapa hukum di situ? Ayo. Jangan ditebak. Ada berapa hukumnya? Albab. Dari qalqalah. Qalqalah apa? Qalqalah apa, Bu? Kubra, benar ya. Qalqalah kubra. Jadi qalqalah itu artinya berpantulan, ada dua. Kalau dia kan hurufnya qad bujadin atau baju di toko. Kalau ya jim, baju, dal ya. Ya di qaf. Jadi kalau di ujung mati ya maka dibaca qalqalah kubra, besar. Albab, jangan hilang albab, hilang itu enggak, tapi albab. Ya, dari mat namanya mat orid lis sukun. Dari qalqalah kubra. Ya, jadi beberapa menit kita lihat tajwidnya ya. Sedikit lagi. Allazi mata. Ya. Nah, za juga Bu. Za, ibu-ibu jangan keterkecoh dengan huruf zai, ya. Kalau zai itu lebih tajam, kalau za tipis di ujung lidah, di allazi ya. Ya, nanti kita khusus kalau makharijul huruf khusus kita ya. Zi dengan iya. Nah, itu sama. Alladzina yadhkuru. Ra baris ke depan tebal atau tipis? Ya. Kuru jangan kuru jangan kuru. Kuru tebalkan sedikit. Kuri tipis ya. Ya, saya ulang-ulang itu insyaallah akhirnya kita bisa. Nallah. Nah, ini lam tebal bacaan kalimat Allah ya, jalalah. Qiyamat. Ya. Bawa itu tanwin bertemu waw. Ada yang tahu hukumnya? Iya 100 Bu Fatmah. Idgham birunnah ya. Tanwin bertemu waw. Jadi di situ bunyinya jadi lebur masuk ya. Jangan dibaca man lagi tapi langsung dibaca mau dengan ada dengungnya. Mau waqu'u mat tabi'i betul. Jadi ibu udah punya hukum 5, udah punya alif lam, sudah punya mat, itu udah bisa menganalisa tentang hukum bacaan Quran itu. Nah, jadi kalaupun kita udah umur tua, lupa-lupa, tapi nanti kalau diulang-ulang insyaallah ingat lagi ya. Waqu'udan sama Bu ya. Dawu. Apa tadi nih? Idgham bi ghun atau idgham ma'al ghunnah. Bi ghunnah atau ma'al ghunnah. Wa'ala. Kalau nyebut ain didalamkan sedikit Bu, jangan wa'ala. Kalau wa'ala itu mirip huruf alif. A'i'uba. Ayo Bu. A'i'uba. Ya, a'u. Itu dibedakan alif dengan ain. A'u, jangan a'u. Huruf alif setara dengan a. Kalau ain itu enggak ada memang bandingannya dalam Latin. Dia masuk ya. Wa ala. Jadi ala Arab sedikit Bu. Di dalam sedikit. Apa Bu? Wa ala. Ya. Junumat. Ya, bayangkan setiap kata tuh ada hukumnya. Masya Allah, ini karena firman Allah ya. Junubihim. Nah, kalau kita lanjut,
junubihim wa. Itu ada hukumnya juga. Izhar syafawi. Jadi ada izhar biasa yang 6 hurufnya, ada izhar syafawi. Selain daripada mim yang sukun ketemu dengan mim dan ba, hukumnya izhar syafawi, cepat dia. Misalnya bihim wa, jangan ibu tahan-tahan di situ. Bihim salah. Khata ya. Ya. Wa yatafakkaru wa yatafakkaru, ra tebal ke tipis? Tebal karena baris dhamma. Setiap dhamma dan ke atas atau fathah tebal. Rumat ya, mat tabi'i ya. Nallah tebal, jangan nallah. Nallaha qiyam. Mat ya. Mau udah kata ini. Sampai mana tadi? Wa yatafakkaruna fi mat khalqis alif lam samsia, betul. Samawa mata wal alif lam. Nah, udah tahu udah kan, langsung tahu dah samsia qamari. Wal ya, ada dotnya di dalam ya. Rabbana, ra tebal ke tipis? Ya. Rabbana mat. Ya, ma juga mat tabi'i. Khalaqa qalqala apa nih? Surah. Huruf qalqala mati di tengah, kecil ya. Jadi enggak usah khalaqa, enggak, khalaqa ta, enggak. Khalaqa, qafnya huruf besar memang. Khalaqtaha, jangan khalaqtaha, enggak. Karena dia qalqala surah mati di tengah. Khalaqtaha ba, sama dia mata. Ya, batila mat. Iya, pandai belakang kohel. Mat iwat ya. 2 dibuang 1. Oh ya, iya Bu Kartini. Kalkala lagi. Surah, tipis ya, jangan sub salah. Sub tuh kebesaran. Langsam. Suka salah juga ibu-ibu soleha itu menyebut huruf ha. Ha bersih. Hahihubah. Ya, subha mat tabi. Nakafaqina mat azza. Za tipis Bu ya. Zadzubaz ban. Apa tadi itu? Wajib gunna atau wajib dengung. Bannar. Jadi mat arid lis sukun. Ya, itu tajwidnya. Yuk sekali lagi kita baca sama-sama Ibu Soleha. 1 ta'awuz dulu baru kita kaji ya. Sampai jam apa gitu nih? Tak apa ya, kita belajar hari ini ya, ada tajwid. 1 2 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi, sama-sama 1 2 3. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ya, Sadaqallahul azim. Sebentar jangan tutup. Minta moderator bacakan terjemahannya. Ya, bacakan artinya. Dapat? Ya. Supaya kita juga setiap ayat yang kita baca tuh meskipun kita tidak sempat semuanya, minimal karena ini kita kaji walaupun waktunya terbatas, nanti singkat-singkat ya saya bahas tentang kajiannya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan penantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Ya. Nah, sekarang baru masuk mengkaji, Bu. Terima kasih ya untuk. Jadi tadi judulnya manusia adalah makhluk berpikir. Ini tadi yang kita baca baru dalilnya. Sekarang kita mengenal manusia adalah makhluk unibidimensional. Unibidimensional. Apa itu, Bu? Adalah makhluk yang terdiri satu uni itu artinya satu kesatuan, uni Eropa, universal. Biasa kan dengar kata uni ya. Satu kesatuan dari dua dimensi yang dapat difahami, dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Yaitu manusia yang terdiri daripada jasmani dan ruhani. Saya singkat-singkat aja. Jasmani unsurnya adalah sel, gen, DNA, RNA. Unsur jasmani, sel, gen, DNA, RNA. Nah, agama fokusnya di rohani, tapi juga tidak mengabaikan jasmani. Kita kasih makan berarti kita memberikan perhatian pada jasmani. Rohani unsurnya adalah, ini tadi, akal pikiran. Jadi tadi kita mengkaji tentang tajwid dan sekarang kita mengkaji isinya. Berarti kita sedang memberikan makanan yang bergizi bagi pikiran kita, bagi otak kita. Jadi akal pikiran, unsur rohani, hati nurani, kemudian hawa nafsu, kebebasan. Unsurnya 4, Bu ya. Apa, Bu? Yang pertama akal pikiran yang bereksistensi di otak, kemudian hati nurani, kemudian hawa nafsu, yang keempat adalah kebebasan. Nah, itu adalah ranah rohani, ranah kajian agama. Nah, ayat-ayat Al-Quran banyak sekali, ada katanya lebih dari 70 kali. Ada juga peneliti mengatakan lebih dari 50 kali yang menyuruh manusia untuk berpikir. Berpikir, dan berpikir, serta berzikir. Nah, kalau berzikir, ranah hati. Jadi manusia sebaiknya adalah makhluk yang berpikir dan berzikir. Jadi tadi judulnya manusia adalah makhluk yang berpikir dan berzikir. Jadi kalau berpikir, mengedepankan akal pikiran, ada ilmunya. Tadi Ibu bisa menjawab, Ibu bisa merenungkan karena Ibu sudah sebelumnya ada pengetahuan tentang ilmu tajwid. Nah, tuh. Kemudian Ibu Soleha, secara singkatnya kita masuk ke tadi udah pengertian sudah, dalilnya udah kita baca, ada tajwidnya, ada terjemahannya.
kemudian manusia unibidimensional. Sekarang kita lihat di siklus berpikir manusia. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini inti-intinya dari kajian. Kalau tadi tajwid, sekarang kajian. Jadi kajian itu memang membutuhkan pikiran dan konsentrasi tingkat tinggi. Nggak bisa kita sambil cakap-cakap, nggak masuk juga ya. Nanti setelah penjelasan boleh kita dialogkan atau diskusikan. Yang pertama, cara berpikir deduksi. Apa Ibu Soleha? Deduksi. Ya, saya rasa ini semua bisa diajarkan walaupun kayaknya bahasa tinggi, enggak. Kalau kita ulang-ulang bisa. Deduksi, apa Bu tadi? Deduksi adalah cara berpikir dari umum ke khusus. Dari umum ke khusus. Misalnya, muslimah berpakaian menutup aurat. Nah, itu adalah contoh kalimat umum, kalimat deduksi. Muslimah berpakaian menutup aurat. Ifalaila muslimah. Syafiyah muslimah. Hajar Ramlah muslimah. Nah, itu baru rinciannya. Jadi kalau misalnya muslimah menutup aurat itu namanya kalimat umum, kalimat dari umum gitu ya, kalimat statement yang bersifat umum ke khusus. Nah, kalau kita mau merincinya. Sekarang kalau yang rinci, rinci tadi mushaf, syafiyah, muslimah menutup aurat. Ifalela muslimah menutup aurat. Ibu Pit muslimah menutup aurat. Nah, itu namanya kalimat-kalimat induksi. Nanti bisa ditarik lagi juga secara umum. Jadi maka dibilang siklus itu. Muslimah, jadi Ifalela muslimah, Syafiyah muslimah, Ibu Fit muslimah, semua Helmiah enggak sebut. Helmiah muslimah. Semua ya, setiap muslimah menutup aurat. Nah, itu namanya kalimat khusus. Jadi ada deduksi, kalimat khusus namanya Bu, induksi. Jadi kalau kalimat umum namanya deduksi, yang khusus namanya Nah, udah tahu udah tadi ya, pintar Ibu nih. Yang ketiga adalah siklus berpikir konfirmasi. Deduksi, induksi, konfirmasi. Sebut Bu 3 kali Bu. Konfirmasi, konfirmasi, konfirmasi. Ya. Konfirmasi itu mengecek ulang ke orang. Misalnya ketua pengajian mengumumkan besok tampil katanya. Tampil di salawat, tampil di acara umrah misalnya kan. Bener enggak nih ya? Betul enggak nih? Kita ngecek, nelpon atau gilo ke rumah Bu Aja Ramlani, Bu Yong, Bu Aja, benar ke? Kita kena undang nih besok nih. Peristiwa mengecek itu, peristiwa menanyakan ulang itu namanya konfirmasi. Jadi ibu-ibu gunakan aja kata yang udah saya bilang tadi ya. Saya mau konfirmasi dulu nih bener. Keren bahasa kau nih. Oh iyalah aku kan udah ikut kajian gitu ya. Jadi orang ikut kajian itu bahasanya makin hari makin keren. Otaknya makin pintar ya. Makin soleha. Konfirmasi. Berikutnya adalah nanti saya ulang terakhir. Ferry tadi keluar pula. Verifikasi, ini Ferry ini ya. Verifikasi. Ferry ingat ya si Ferry. Verifikasi. Konfirmasi, verifikasi. Mau verifikasi? Apa itu verifikasi? Sama juga Bu. Kalau konfirmasi ke orang, tadi berita ke Bu Hajar Ramlah. Tapi kalau verifikasi itu untuk benda. Misalnya, Al-Quran ini kata saya ada 114 surah. Ibu ragu benar enggak ya kata Bu Iva tuh ya. Ibu cek di sini namanya daftar surah. 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya 114 surah. Nah proses Ibu melakukan cek ulang itu namanya verifikasi. Jadi besok-besok kalau dengar apa-apa itu difikirkan, ditanya ulang atau dicek ulang. Penting itu, misal Ibu mau beli barang juga gitu. Beli barang, kan ada pajangan. Jangan mau Ibu dikasih pajangannya. Karena pajangan itu udah lama dipegang-pegang, dicoba-coba. Nah, nanti kita udah deal, saya beli ini ya, 1. Nanti Ibu dikasih yang baru. Bukan yang pajangan, dikasih yang baru. Ibu lakukan cek ulang. Betul enggak barang ini? Oh ada sombeng sikitnya. Oh ada cacat.
Oh ada warnanya belang segala macam enggak cocok. Nah, itu pentingnya Bu, dalam berpikir gunakanlah verifikasi, ngecek ulang sebuah peristiwa, sebuah informasi ke arahnya barang atau benda. Nah, jadi kalau ke orang namanya konfirmasi, kalau ke barang verifikasi. Terakhir, nanti kita apalkan ya, semacam kita ngulang-ngulang itu penting. Yang terakhir ada falsifikasi. Dalam memasak juga bisa. Kita udah masuk dah rempah, udah masuk garam, sudah masuk masako, sudah lengkap lah. Rasanya udah betul. Kita cek lagi. Betul dah ya? Rasa. Dah betul. Tolong Neda, tolong rasakan nih, ada enggak anunya Neda? Neda rasa gak? Itu namanya melakukan verifikasi. Udah ada rasa sama. Udah ada rasa garam, udah sampai ada rasa roikonya atau masako. Itu namanya proses verifikasi, ngecek ulang. Tak usah gak ramai-ramai, di dapur ada 5 orang, semua disuruh ngerasa kan? Udah ya. Ya cukup. Ya, ngerasa juga enggak perlu satu baskom atau satu panci itu, cukup setengah sendok, etikanya taruh di tapak tangan gitu ya. Jadi bisa enggak ini dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, verifikasi, bisa enggak? Bisa. Terakhir adalah, baru nanti hikmah ya secara singkat, falsifikasi. F-A-L-C, falsifikasi ya. Misalnya, falsifikasi ini artinya apa? Mengungkapkan satu fakta yang bertentangan dengan pernyataan umum sebelumnya. Misalnya nih, setiap hari Senin ya, anak-anak memakai baju putih. Betul enggak, Bu? Setiap hari Senin anak-anak pakai baju putih. Tahu-tahu ibu ada anak STM pakai baju, ya biasa suka beda-beda agama ya. Pakai baju abu-abu atau pakai baju hitam. Ibu foto Bu Ipa, salah tadi itu pernyataan Bu Ipa tuh. Semua pelajar pakai baju putihnya, anak saya pakai baju abu-abu. Jadi falsifikasi artinya fakta atau data yang kita temukan itu membantah pernyataan sebelumnya, maka terbantahkanlah secara keseluruhan, berarti bukan semua atau seluruh, tapi sebagian besar para pelajar menggunakan baju putih di hari Senin. Jadi nggak bisa pakai semua gitu, semua nggak boleh ya. Gitu Bu ya. Saya ulang, siklus berpikir. 1, deduksi dari umum ke khusus. Induksi dari khusus ke, boleh ditarik kesimpulan umum. Kemudian konfirmasi, mengecek suatu berita kepada orang. Kebenarannya, misalnya Sianuk sakit, langsung kayak pergi ya ke rumahnya gitu kan. Wah kata kau sakit, nanya kayak gitu tuh. Kita mengecek ulang ke orang, konfirmasi ke orang atau telepon. Mama benar ke kau sakit mah? Itu namanya konfirmasi. Jangan langsung percaya, boleh melakukan konfirmasi, verifikasi, ngecek ulang kepada benda atau falsifikasi, mengungkapkan ya satu data yang membantah satu statement atau pernyataan yang bersifat umum ya. Terakhir nih Bu, hikmah ya. Hikmah ini penting Bu. Jadi di dalam surah Ali Imran 190-191 itu Allah menyuruh kita untuk mendayagunakan akal pikiran kita sebagai manusia yang mulia yang dikaruniai oleh akal pikiran. Jadi manusia disuruh berpikir. Ayat keduanya menyuruh manusia berzikir. Jadi kombinasikanlah fikir dan zikir selalu, sesering mungkin. Kemudian mudah-mudahan dia melahirkan amal soleh yang terus bertambah, terus kita sempurnakan. Kalau kurang bagus, sempurnakan lagi. Itu Ibu ya. Kemudian yang kedua, orang yang menggunakan fikir dan zikir itu akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Cakapnya ditunggu-tunggu. Dia tidak asbun. Apa asbun, Bu? Asal bunyi. Dia tidak askom. Apa askom, Bu? Asal komentar. Jadi dia tenang dulu. Oh, dia tenang dulu. Dia mikirkan lo, dia zikir lo. Apa sebenarnya nih masalah nih? Nah, jadi ndak cepat-cepat ikut-ikutan suka, cepat-cepat ikutan tak suka. Dia punya independensi, dia punya kehendak pribadi karena dia dianugerahi oleh Allah akal fikiran untuk merenungkan itu. Dia mendaya gunakan batin dia, hati dia untuk berzikir. Orang yang tidak berzikir dengan orang yang berzikir itu laksana mayat dan makhluk hidup, Bu. Jadi orang yang berzikir itu batinnya hidup. Sedangkan orang yang tak berzikir itu seperti mayat hidup. Jadi hidup tapi seperti tidak hidup. Jadi itulah yang membedakan manusia satu dengan manusia yang lain. Karena dia senantiasa mendaya gunakan akal pikirannya. Dan dia menggunakan hatinya untuk selalu berzikir. Kemudian mengkombinasikan keduanya. Sehingga insya Allah dia melatih terus. Melahirkan insya Allah amal-amal soleh yang terbaik ya. Insya Allah. Nah di sini sebenarnya panjang, mudah-mudahan di lain waktu yang suruh direnungkan ini adalah penciptaan langit dan bumi. Itu kita disuruh renungkan karena langit dan bumi ini adalah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Langit saja ada 7. Planet itu ada Merkurius, Venus, ya, bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Itu dalam satu galaksi ada matahari, ada bulan, ada bintang. Dan menurut saintis ya, galaksi itu tidak terhitung jumlahnya. Nah itu biarlah ranah orang-orang fisika, orang-orang ahli sains ya untuk mengkaji itu. Kita melihat yang konkret-konkret ini aja ya tentang kehidupan kita. Oh ternyata diri kita tadi ini, ini kayak gini. Oh diri kita ini ada jasmani nih. Enggak jasmani aja, orang sibuk ngurus jasmani ya. Ternyata di ruhaninya ada kamar-kamar. Ini simbolik aja ya. Ada kamar akal, ada kamar hati, ada kamar hawa nafsu, ada kamar kebebasan. Nah, ini semuanya butuh memberikan perhatian. Itu hanya bisa direnungkan oleh orang-orang yang berakal. Nah terakhir dengan berpikir dan berzikir semoga menjadikan kita adalah makhluk yang tunduk, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yang menciptakan kita, dia yang menguasai hidup dan mati kita. Mudah-mudahan kita makin memurnikan ketauhidan kita hanya menyembah dan hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekali-sekali pun tidak mau melakukan yang namanya kesyirikan. Karena bodoh kita kalau tidak menyembah Allah, kalau kita tidak mengabdi kepada Allah, kalau kita tidak memurnikan ketauhidan kita kepada Allah, maka kita akan mengambil Tuhan-Tuhan yang lain. Akan mengambil penguasa-penguasa yang lebih rendah. Maka kita bertuhankan hanya Allah saja yang maha agung, maha tinggi, maha segala-galanya. Cukup sekian. Ilahuna awalan ilal liqa ma'asalam. Wabillah al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran hanya datangnya dari Allah. Janganlah kalian menjadi orang yang ragu-ragu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ustazah Haja Ifah Laila yang telah menyampaikan tausiahnya. Ibu-ibu, saya mau menyapa Ibu lagi. Seru enggak Bu yang disampaikan Ibu? Semoga bermanfaat ya Bu. Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Baiklah Ibu-ibu, sedikit kesimpulan tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Ustazah kita yaitu tentang manusia makhluk yang berpikir dan berzikir ya Ibu. Kita setiap manusia ini pasti ada pikiran ya Ibu, tentu udah pasti. Tapi berpikir itu Bu mudahan yang positif ya Bu ya. Dan di dalam tubuh manusia juga berdapat beberapa unsur yaitu jasmani dan rohani. Rohani itu Bu, roh kita, istilahnya kayak kita hawa nafsu, kebebasan, pikiran, hati nurani itu rohani. Kalau jasmani kita Ibu terdiri dari sel, badan, DNA itu rohani. Itu jasmani ya Bu, salam. Kalau rohani tadi itu pola pikir kita, hati nurani, hawa nafsu dan kebebasan.
Ya Bu ya, di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan Bu tentang manusia, makhluk yang berpikir dan berzikir ini di dalam surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Tadi udah dijelaskan oleh Ibu Ustazah kita ya. Dan satu lagi ini Bu, ada siklus tentang berpikir ya Bu ya. Berpikir itu mencakup deduksi, induksi, konfirmasi, verifikasi, falsifikasi. Ya, Ibu ingat enggak tadi Bu apa yang disampaikan? Insya Allah ingat ya Bu ya. Bu, kita ingatkan lagi. Acara kita ini Bu live streaming di Yunus channel YouTube Yayasan Yunus Mohan Pesantren Harunia. Dan jangan lupa Bu ya, subscribe. Ingat, like. Like tuh suka Bu ya, komen yang baik-baik ya Bu ya. Jangan lupa tuh Bu, ingatkan kita dukung terus channel YouTube Yayasan Yunus Mohan Pesantren Harunia. Baiklah Ibu-ibu, mungkin hanya itu saja kesimpulan dari saya sebagai moderator. Iya Ibu, nanti ada doorpress kata Ibu Ustazah kita. Ibu-ibu jangan pulang dulu ya Bu ya. Kita adakan doorpress. Semoga yang beruntung hari ini bisa mendapatkan apa yang diberikan. Dan yang belum mungkin jangan berkecil hati. Kita tunggu minggu depan lagi ya Bu ya. Belum Bu, jangan bubar. Nanti Bu tak dapat doorpress. Bu, ingatkan lagi Bu. Tunggu dulu Bu, sebentar Bu ya. Belum saya tutup Bu, sebentar. Untuk acara lain sebentar Bu. Kita ini belum dulu Bu ya. Baiklah Ibu, demikianlah tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Ustazah. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu. Saya mohon maaf selaku moderator dari perkataan, dari tutur kata, dari sikap. Mohon maaf ya Ibu ya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kesalahan datangnya dari diri saya pribadi. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.